Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu dari Bangli yaitu Iputu Mahardika Setiadana. Dia ini adalah pengusaha muda Sokasi. Nah, kita mau bahas tentang apa? Ya jelas tentang usaha Sokasi. Nah, langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Swastiastu. Mahardika. Ya, Apa kabar? baik. Ya, selamat datang di Bali Now ya. Sudah membawa ini Sokasi hasil karya pengrajin dari Bangli. Ya. Oke, nah kita langsung aja kayaknya ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Mahardika, sejak kapan sih Mahardika itu mulai terjun menjadi pengusaha Sokasi? Untuk awalnya saya cerita sedikit dulu ya. Dulu saya pernah sempat ke Jepang selama 10 kali interview, gagal, nggak diterima. Akhirnya saya buka usaha Sokasi ini. Jadi itu di awal bulan Maret 2023. Oh, berarti di awal 2023 pernah 10 kali 10 kali daftar interview untuk kerja gak bisa di Jepang. Di Jepang ya. Di Jepang. Ternyata ditolak mentah-mentah. Ditolak. Nah, sebelum kita ngobrolin masalah Sokasi ini, apa sih sebetulnya yang menyebabkan kenapa sampai 10 kali interview ditolak? Apa sih? Gak tahu ya, mungkin betaranya udah bilang. Oh iya, ngebolehin, mungkin ya. nggak ngebolehin ya, memang dituntun untuk Melanjutkan usaha nenek lah moyang, mungkin ya, nenek moyang ya. Nenek Nah, moyang. ngomongin nenek moyang nih, berarti ini kan usaha Sokasi ini memang turun temurun begitu? Turun-temurun. Turun temurun. Turun-temurun. Awalnya siapa yang punya usaha Sokasi di Bangli ya? Di Bangli. Di Bangli saudara sih. Saudara itu pengrajin, dia setor ke pengepul gitu. Setor ke pengepul. Setor ke pengepul, tapi masih dengan cara konvensional. Ya, Dari dengan mulut cara ke mulut mulut. ke mulut. Kemudian hanya membuat ini dititip-titip mungkin ke pasar mungkin ya, Ya, biasanya kalau mungkin dulu kan gitu. begitu ya. Ya. Kemudian akhirnya Mahardika benar-benar terjun ke dunia usaha ini. Apa sih yang melatar belakangi awalnya bagaimana? Itu kan udah ditolak kan itu saat itu 10 kali mau ke Jepang, pengen kerja di Jepang, ternyata ditolak. Mungkin memang ide Betara Sesuwonan sudah nuntun untuk usaha ini. Selain itu apa sih yang melatar belakangi? Karena dulu kakek saya juga saudagar babi itu, jadi mungkin dari situ juga ada pengaruhnya itu. Jadi apa hubungannya babi sama Ada pengaruhnya ke jiwa bisnis, bisnisnya ada gitu. Oh, jadi gini. Oke. Jadi Mahardika ini bukan pengrajinnya, Bukan pengrajin. tapi lebih ke untuk marketingnya, Ya, marketingnya, untuk memasarkannya. Sedangkan sebetulnya Sokasi ini kan memang banyak yang memerlukan ya. Banyak memerlukan. Tidak hanya di Bali. Tidak hanya di Bali, di seluruh Indonesia bahkan. Di seluruh Indonesia, karena orang Bali kan sudah di mana-mana kan, Ya, di Lampung, di Lampung, di Kalimantan, Sulawesi, ya di mana-mana, dan perlu ini karena dibawa ke pura-pura kan. Pura-pura juga. Ya itu. Nah, jadi di awal 2023 akhirnya Mahardika mulai fokus. Pasti ada tantangannya kan? Ada tantangannya. Waktu itu kan habis pandemi. Ya, tantangannya untuk wajar sih ya, untuk dapat 1 orderan, 2 orderan itu wajar untuk bisnis awal. Karena untuk tantangannya itu lebih ke deadline sih. Deadline contohnya kayak cuaca kurang mendukung. Terus deadline otomatis mundur. Yang bisa jadi hari ini ternyata mundur lagi 2 hari gitu. Itu apa? Cuaca apa yang mempengaruhi, maksudnya dari pewarnaan atau apa? Dari Mahardika? proses pengeringannya. Bahan baku juga. Jadi awalnya gimana Mahardika mempromosikan Sokasi ini, awalnya gimana Awalnya, di 2023 itu? Awalnya itu saya pakai Facebook dulu. Jadi foto, kan saya punya nenek, foto Sokasinya nenek itu saya foto. Foto jadul, Sokasi jadul Iya, waktu itu? Sokasi jadul. Belum pakai ada varian itu. Okay. Jadi masih variannya yang kayak hijau gini. Masih warna-warna jadul yang gitu dulu ya? Jadi saya foto, saya masukin ke Facebook. Dari Facebook itu banyak banget yang
minat gitu. Mm-mm. Dapat satu orderan, habis itu barang jadi, foto lagi, terus sampai segitunya sampai sekarang. Oh, awalnya cuman ada satu orderan aja. Satu orderan Itu aja. pun di Facebook. Di Facebook. Tapi dari satu orderan itu continue, berkelanjutan. Ada yang order terus. Ada orderan terus. Ada yang order terus. Jadi tantangannya hanya masalah di deadline. proses aja ya. Prosesnya aja. Kalau marketing untuk pemasarannya Nggak ada. nggak ada ya, Nggak karena ada. sekarang udah online. Udah simple ya. Simple ya online. Jadi Mahardika apakah nyetok dulu beberapa mungkin 20, 30 sokasi kemudian dipasarkan di Enggak. online? Jadi gimana dong? Kita murni by orderan. Jadi ketika orang mesen itu langsung barang jadi kita langsung foto, habis itu kita langsung masukkan ke sosial media. Gitu terus. Oh, jadi ada orang order baru dibuatkan. Baru dibuatkan. Oh, jadi ini ya pesan dulu. Pesan dulu. Jadi tidak ada nggak ada stok barang. Nggak ada stok barang. Oh, jadi aman ya? Aman. Minim resiko. Minim resiko ya, betul. Kita harus kerja begitu ya. Iya. Kerja cerdik lah ya. Jadi tanpa modal atau modal sedikit. Modal sedikit. Tapi aman gitu loh. Aman. Ada yang pesan. Ini sistemnya itu dia pesan satu saja sudah oke atau harus berapa biji begitu? Kalau order satuan bisa, order reseller juga bisa gitu. Oh, jadi satuan pun boleh? Boleh, reseller boleh. Oh, berarti ada pembedaan ya di harga? Di harga pasti ada perbedaan. Kalau iya. reseller pasti ada diskon. Gitu. Oh, gitu. Wah, luar biasa ya. Aku yang nggak habis pikir kenapa tiba-tiba, oh aku harus bisnis ini nih. Apakah awalnya melihat sokasi nenek yang mungkin sudah warnanya kan biasanya orang tua-tua dulu kan sokasinya cuman satu gitu ya. Kan, dan warnanya pun udah mulai pudar banget. Iya, udah pudar gitu. Sudah pudar banget. Akhirnya apakah tercetus dari itu akhirnya ingin membuat sesuatu yang beda, sokasi yang dulu sama yang sekarang gitu? Iya sih, pinginnya kayak gitu. Oh, ada kepinginan perbedaan juga. Lebih ke warna. Lebih ke warnanya. Kalau motifnya emang udah dari turun temurun. Gitu. Oh, kalau motif memang sudah seperti ini dari dulu. Iya, dari dulu. Berarti yang membedakan sekarang adalah warnanya. Variasi warna. Variasi warnanya. Oke, waduh luar biasa ya. Berarti memang jiwa bisnis, insting bisnisnya jalan. Iya. Iya kan? Jadi bukannya pengrajin tapi lebih ke dunia entrepreneurnya yang dijalanin ya. Oke. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih membahas tentang usaha Mahardika untuk terus fokus di bisnis sokasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama saya Heni Shanti dan masih bersama Mahardika, pengusaha muda sokasi. Wow. Mahardika, yang the best itu adalah biasanya yang usaha atau yang memilih bisnis sokasi ini kan biasanya kan dunianya para wanita kan? Iya kan? Iya benar. Nah tiba-tiba kamu betul-betul walaupun ini dunianya wanita, aku juga masih boleh dong untuk bisnis. Itu gimana di awalnya? Apakah ada rasa gengsi atau gimana gitu? Enggak, dari awal bisnis sokasi nggak ada rasa gengsi. Udah mantap. Malah orang-orang sekitar support karena ekonominya kebantu gitu. Para pengrajin di Di Bangli ya? Bangli juga. Oke, jadi sampai saat ini kan Mahardika kan sebagai istilahnya ujung tombaknya, sebagai marketingnya sebagai owner dari sokasiku kemudian pasti punya tim kan, tim kerja, kemudian berapa tim yang membantu usaha ini? Kalau tim kita ada 3 tim, jadi 3 tim ini di tim bahan baku, terus saya sendiri, habis itu ketua pengrajin. Ketua pengrajin itu tugasnya ngurus-ngurus pengrajinnya, jadi ngasihin orderan, ngasihin ini. Mengelola pengrajinnya. Jadi timnya ada 3. 3. Jadi ada 3. Nah untuk pengrajinnya ada berapa yang sudah aktif sekarang di Bangli yang kerjasama dengan Mahardika? Bahkan bisa sampai puluhan. Sudah puluhan orang. Ya? 20 ke atas. Wow, dan itu continue terus ya, produksi terus. Iya.
luar biasa ya. Nah, dulu waktu saat sebelum Mahardika terjun di bisnis ini, bagaimana Mahardika melihat pengrajin sokasi di Bangli saat itu? Eh, Kalau yang saya lihat itu ya, pengrajin sokasi di Bangli itu ngerjainnya warnanya cuma itu aja gitu. Maksudnya warnanya dulu itu kan lebih ke natural. Natural, Apa coklat? coklat, merah, hitam, hijau gitu. Oh, nah kalau sekarang yang membedakan sokasi zaman dulu dengan zaman now apa? Warna sih, kita udah Lebih ke pakai warna kombinasi aja. silver. Nah seperti ini ya, yang silver Ya. ini ya, jadi pink, silver, lebih rasanya lebih Ya, kekinian lebih gitu. nyaman dilihat di mata gitu. Lebih enak, kemudian apalagi sekarang tuh kan sudah zamannya medsos ya, Iya, apa-apa zamannya kan medsos. harus dicekrek, kemudian diupload Iya, gitu benar. ya. Jadi apapun yang kita pegang, apapun yang kita pergunakan harus matching gitu ya. Iya, harus matching. Jadi itu yang membuat Mahardika harus memodifikasi lebih ke warnanya yang harus Iya, diperbaharui. warnanya harus diperbarui itu. Oh gitu. Nah, jadi gimana tuh prosesnya, bisa cerita ke pemirsa Bali Now bagaimana sih proses dari awal pembuatan sokasi ini? Untuk dari awalnya itu dari kulit bambu. Jadi kulit bambu itu nanti direbus dulu. Setelah direbus baru dikeringkan. Kulit bambunya. Kulit bambunya direbus, dikeringkan. Habis setelah dikeringkan itu langsung diproses pengecetan. Mm-mm. By request kan. By request itu misalkan customer mau minta warna pink silver, jadi pink silver. Mm-mm. Hijau silver gitu. Oh, tergantung ya Ya, requestnya seperti habis setelah dicat itu langsung di pemotongan kecil-kecil. Mm-mm. Habis setelah pemotongan kecil-kecil itu baru diulat pakai tangan. Mm-mm. Habis diulat baru proses terakhir finishing. Finishingnya baru seperti pengeringan, penyempurnaan iya, semua ya. Penyempurnaan. Dari warna catnya juga penyempurnaan. Jadi kan kita harus perhatiin betul warna catnya itu. Kayak misalkan ada yang kurang dikit, kita harus tambahin lagi. Oh iya iya, jadi finishingnya penyempurnaannya itu Iya. di akhir benar-benar mesti teliti ya. Teliti. Oke, biasanya prosesnya satu sokasi ini bisa memakan berapa waktu? Untuk sokasi ini ya, satu pengrajin itu dalam waktu 1 minggu itu bisa 5 hari. Bisa 5 hari. 5 hari itu full satu satu sokasi ini. sokasi ya. Itu kalau misalkan dalam waktu 1 minggu itu nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada tedun atau acara adat. Pokoknya full fokus ke Full- sokasi Iya, 5 hari. 5 hari. 5 sokasi. Oke, jadi bagaimana kalau tiba-tiba membludak? Oh, itu satu pengrajin. Satu pengrajin. Oh, Jadi ada pengrajin cadangan. yang lain Iya. lagi ada. Jadi bahkan sudah mulai puluhan pengrajin Iya, ya berarti. puluhan pengrajin. Menghidupkan para pengrajin di Bangli ya. Iya. Dan pastinya UMKM di Bangli udah mulai bertumbuh ya. Mulai bertumbuh. Sejak pandemi kan sudah tidak ada Iya. geliat begitu. Jadi 1 minggu satu sokasi. Satu sokasi. Iya, 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 iya. Nah, kemana aja nih pemasarannya biasanya? Nah, Kalau kita perlu pemasar- tahu dong. Kalau pemasaran Pemasarannya. kita mainnya di Facebook, Instagram sama TikTok. Ya, Tapi untuk jangkauan pembelinya itu udah sampai seluruh Indonesia. di mana aja yang sekarang banyak Yang banyak sekarang order? Lampung, Lampung. Jakarta, Bogor, habis itu Gorontalo juga, Makassar ada. Makassar ada. Makassar ada. Oke. Sebulan sampai berapa ininya? Menyelesaikan berapa sokasi? Sebulan Pengirimannya sampai sebulan kita batasin. Jadi sebulan itu 130 sokasi Oh, ada batas-batas Ada batasnya. produksi atau produksi. batas produksinya 130? Batas PO, Mas. Oh, batas PO 130. 130. Iya, jadi produksinya ya segitu dong, Iya. 130. 130. Oke, kenapa memilih untuk membatasi? Karena apa? Biar nggak terjadi keribetan. Dalam sistem tim pengerjaannya Iya, itu? sistem tim pengerjaannya nanti ketua pengrajinnya yang ribet nanti. Oh, kewalahan begitu Kuala. ya. Kalau misalkan kita tetap terima orderan terus, mau sampai kapan gitu? Oh, jadi Jadi harus lebih mengutamakan kualitas, Kualitas. lebih ke itu ya. Lebih ke kualitasnya. Jadi semakin tidak terlalu kelabakan, kualitas tetap Tetap terjamin. terjamin. Gitu. Makanya
Dibatasi. Jadi seandainya sekarang kan sudah ada reseller nih. Udah Sudah berapa resellernya? udah 50-an. Wah, 50 itu banyak loh. Satu 50-an. reseller aja dalam sebulan seandainya sekian puluh sudah kalikan sudah berapa? Iya. Lumayan ya. Lumayan. Reseller berarti satu bulan satu reseller seandainya 20. Aduh, udah banyak banget. Nyangka nggak akan tiba-tiba se booming ini Sokasiku. Ini namanya kan Sokasiku Iya. kan. Awalnya sih enggak sih, karena di Desember itu masih belum nyangka. Ketika awal tahun di 2024 Januari itu baru ngelihat orderan itu udah sampai 100 Sokasi. Jadi dari situ udah tambah semangat lagi. Iya. Apa yang membuat trik-trik apa nih yang membuat tiba-tiba begitu banyaknya orderan? Pasti ada dong rumus-rumusnya. Ada apa Ada. itu? Kita pengen tahu dong. Mungkin dari cara kita buat konten video. Oke. Terus tutur kata juga itu harus. Terus jam-jamnya upload kita harus juga tahu gitu. Oh, pengaruh juga ya di medsos ya. Pengaruh. Soalnya kalau misalkan kita upload jam 5, otomatis jam 5 sore. Kita upload jam 5 sore. Otomatis kan orang-orang pada pulang kerja, nggak mungkin bisa ngelihat. Oh iya. Jadi bagusnya di jam prime time dong, jam Ya, berapa? jam 8, jam 7. Jam 7, jam 8 itu. Jam orang baru pulang kerja. Pasti kan orang tuh pengen nyantai dulu, lihat HP gitu. Oh, pengaruh juga ya. Pengaruh. Oh, terus muncullah ini di Iya. beranda orang-orang itu. Ya, muncul lah. Akhirnya ibu-ibu tertarik melihat apalagi warnanya. Aduh, Sokasi yang sekarang tuh lebih menarik Iya. gitu. Enak dipandang mata gitu. Kalau dulu kan ya memang betul kalau coklat ya coklat aja. Coklat aja. Kalau hitam ya hitam aja gitu, nggak ada variasi warnanya. Iya, benar. Luar biasa ya. Aduh, menarik sekali. Nanti aku masih mau nanya-nanya Boleh. tentang apa rumus bisnisnya untuk memasarkan suatu produk nih kepada Mahardika. Boleh. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih bersama kami di Bali Now, masih bincang-bincang dengan pengusaha muda dari Bangli yaitu Mahardika dengan usaha bisnisnya Sokasiku. Nah, Mahardika, tadi kita sudah panjang lebar berbincang tentang bagaimana sih cara bisnis biar cepat boom melalui online, kemudian bagaimana membuat produk itu menjadi daya tarik para pembeli gitu, ngelihat langsung pengen beli gitu. Nah, sekarang kan sudah begitu banyaknya ini tersebar ke udah go nasional ya. Go nasional Udah go nasional gitu. Ada nggak keinginan lain mungkin selain udah ke Lampung, sudah ke Kalimantan, Sulawesi, sudah kemana-mana. Ada keinginan lain nggak? Ada sih. Untuk membesarkan bisnis ini. Rencananya ke go internasional. Cita-cita yang luar biasa ya. Tapi untuk sementara ini kan rencana saya di November ini mau ke Malaysia. Untuk promosi Sokasi. Oh, pameran atau apa? Pengrajin kayak gitu, jual kerajinan. Gitu. Iya. Oh, luar biasa ya. Berarti langsung terobos ya ke sana ya. Iya. Aduh, luar biasa. Ataukah ingin lagi ke Jepang mungkin kan Boleh. udah kecewa 10 kali. Boleh. Nah, mungkin setelah ke Malaysia mungkin ke Jepang siapa Boleh. tahu kan. Gitu. Boleh. Jadi ada keinginan agar ini bisa go internasional gitu ya. Pastinya nanti Jepang itu juga target saya, Singapura, terus Thailand, Iya. sama Rusia. Di luar negeri juga ada kampung Bali kan ada. Iya, ada. Mungkin bisa dipasarkan di sana kan Mahardika ya? Bisa, cuma Ya kan? Kan ada pura juga di sana. ya, cuma belum waktunya. Dan mungkin belum ketemu linknya Iya, kali ketemu ya. Linknya di sana pas, ya. belum pas. Ya, tapi secara online lama-lama juga pasti akan Ketemu, bisa ya. Iya, waduh luar biasa banget nih anak muda Bali. Berarti usianya Mahardika berapa nih? Baru 23. Baru 23 tapi sudah luar biasa loh, sudah mampu menggebrak. Iya kan? Benar. Di awal 2024. Di awal 2024. Iya. Seandainya ada masyarakat nih yang ingin membeli, ini kan menarik banget nih kalau dilihat nih dari warnanya pink gitu. Kalau seandainya ke
pura gitu, pakai baju putih, bawahannya pink, kamennya mungkin songketnya pink, ininya pink kan bagus ya. Bagus. Nah kalau masyarakat nih pengen membeli, kemana nih pesennya? Untuk pesen kita ke Instagram bisa, langsung ke Instagramnya Sokasiku ID. Nanti chat di sana pasti ada admin yang bales. Oh gitu. Admin yang bales nanti untuk proses selanjutnya ke WA. Oh, untuk pemesanan Pemesanan berikutnya ke WA. Oh, lewat WA bisa. Berarti dari IG-nya dulu. Dari IG-nya dulu bisa tanya-tanya dulu warna atau gimananya di IG, nanti untuk selanjutnya mau pesen PO-nya ke WA. Oh, dengar-dengar ada cerita nih sampai sempat ngonten untuk produk ini sampai nggak mau diganggu. Kamar dikunci itu gimana tuh ceritanya? Iya, jadi kalau saya sendiri fokus buat marketing di sosial media itu harus benar-benar fokus, nggak bisa diganggu dengan suara yang lain. Itu live? Maksudnya pemasarannya dengan live atau? Enggak, dengan video, bikin video aja. Bikin kontennya itu. Oh gitu. Jadi benar-benar di kamar, dikunci, hidupin lagu sambil bikin konten. Iya. Berarti itu taktik untuk untuk marketingnya. Iya. Dan akhirnya memang berhasil ya. Berhasil. Jadi marketingnya dengan konten begitu ya. Iya. Oke. Nah biasanya orang luar kan membeli Sokasi ini digunakan untuk, nggak mungkin untuk ke pura. Ya. Biasanya kalau orang-orang luar yang beli, biasanya untuk apa sih kalau setahu Mahardika? Untuk perhiasan, menaruh perhiasan, buat pajangan di rumah gitu. Oh, buat pajangan lah ya. Mungkin untuk untuk tempat apa perhiasan, mungkin karena di dalamnya tuh ada tempat-tempatnya atau satu tempat begitu ya? Satu tempat. Satu tempat. Ya. Oh, jadi kalau biasanya orang luar negeri beli ini untuk pajangan. Nah, tapi bisa memungkinkan juga kan orang-orang Bali yang di luar sana yang juga masih Hindu kan bisa juga membeli ini karena di sana juga ada pura kan biasanya di luar negeri kan. Nah, sempat juga gini, ada yang nge-DM dari Amerika, dia rencananya mau pesen 20 tapi belum gitu. Oh sudah ada? Sudah sampai sana. Berarti tinggal nunggu timingnya nih. Timingnya belum kan? Pas ya. Belum pas, nanti mungkin dia semoga setelah di Bali dia order lebih banyak ya. Pasti. Nah untuk harga, pengen tahu nih, saya kepo nih harganya untuk satu Sokasi ini di pasaran berapa ya? Untuk harganya startnya itu di 170. Satu Sokasi? Satu Sokasi. Di pasaran? Ya itu yang ukuran paling kecil. Oh yang paling kecil, jadi yang lebih besar beda lagi harganya. Apalagi apakah warna juga membedakan harga? Oh enggak, kita tetap warna, misalkan minta warna pink silver bisa gitu. By request. Oh, walaupun ukurannya seandainya ukurannya yang besar ya tetap sama dengan warna yang berbeda-beda. Iya, tetap. Oh, saya pikir karena warnanya lebih bagus harganya beda gitu. Enggak. Oh, enggak ya. Kita lebih mengutamain kualitas. Oh, lebih kalau Sokasiku ini lebih mengutamakan kualitasnya. Makanya produksinya juga nggak membabi buta gitu loh, nggak harus ada batasnya. Ya, ada sebulan batasnya. Hanya 103 sebulan ya? Iya, 130. Mentok di 150. Oke. Nah, saat ini biasanya untuk reseller kan cukup membantu itu ya. Resellernya dari mana aja biasanya? Kebanyakan dari Denpasar, terus Karangasem, Tabanan, sama Klungkung. Oh, masih di seputaran Bali. Seputaran Bali. Memungkinkan nggak nanti resellernya mungkin dari luar Bali mungkin akan mengembangkan, mencari reseller dari luar Bali? Mungkin. Okay. Bahkan sempat ada yang tanya-tanya mau kirim ke Lampung juga. Oh ya, itu reseller yang luar Bali? Luar Bali. Waduh, berarti memang menjanjikan ya bisnis ini ya? Iya. Luar biasa ya. Ya makanya saya tanya tadi, apakah terfikirkan oleh Mahardika akan se-booming ini usahanya? Nggak terfikirkan saat itu ya. Berarti bersyukurlah Mahardika ditolak 10 kali interview di Jepang. Ternyata ini memang jalan Tuhan ya. Iya, jalannya. Oke lah, jadi apa nih terakhir, apa harapan Putu terhadap Sokasiku?
kalau harapan saya untuk Sokasiku ya bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak Untuk di Bangli? untuk di Bangli, untuk di desa saya sendiri. Oke, berarti memberi lahan pekerjaan untuk para pengrajin-pengrajin ya. Pengrajinnya. Apalagi waktu Pengiriman juga butuh orang Oh pengiriman iya juga. iya iya. Jadi membuka peluang kerja lah ya Iya. buat mereka. Aduh luar biasa loh. Usia 23 sudah betul-betul memikirkan bukan hanya untuk keuntungan bisnis pribadi ya, Iya. tapi bagaimana masyarakat di Bangli bisa Bangli. kembali hidup dengan usaha Sokasiku. Iya. Dan itu visi saya itu dari awal ingin ekonomi desa itu seperti ekonomi di kota-kota besar. Gitu. Seperti Perputaran uangnya. Oke, ya ya. Makanya saya genjot untuk marketingnya itu tadi. Iya. Jadi saat ini marketingnya siapa aja? Saya aja. Masih satu ya? Satu. Berarti harus ada beberapa lagi, Iya. tambah marketing lagi ya. Iya. Tapi Tambah. kita udah banyak yang support. Mm-mm. Seperti Pak Arya Wedakarna juga support. Oh ya, sudah membantu juga Membantu juga. support ya. Iya. Waduh, luar biasa. Aduh, semoga sukses deh. Mahardika luar biasa. Senang jumpa dengan Mahardika, anak muda Bali yang begitu semangatnya dan begitu cerdasnya untuk memulai bisnis Iya. baru bagi Mahardika dengan Sokasiku ini. Iya, Oke, aduh semoga sukses ke depannya. Iya. Matur sukses sama Mahardika. Sukses semua. Saya tunggu kabar-kabar bagusnya Ya, tentang bisnis barunya ini. bisnis barunya mungkin lagi 3 mingguan. 3 bulanan. 3 bulanan Ya, lagi. 3 bulan. Boleh kasih bocoran? Di peternakan. Peternakan. Bisnis Nah, ini yang perlu dicontoh anak muda Bali yang begitu bersemangatnya akan membuka banyak lahan-lahan pekerjaan Ya. baru, membuka lahan-lahan pekerjaan baru buat orang Bangli. Iya, buat orang Penduduk Bangli. Ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mahardika, pengusaha muda dari Bangli. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.